Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2368 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasalnya pertama, ayat 5 sampai ayat 25. Di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya.
Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran, bahkan ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet, istrinya, mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya beri judul doa yang dikabulkan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua pasti mau doa-doanya dikabulkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah berdoa sekian lama, sudah berdoa sekian tahun, mungkin saudara sudah berdoa 5, 10, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun saudara berdoa. Dan saudara berkata, Pak Pendeta, apa yang saya doakan belum Tuhan jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Zakaria dan Elisabet, di mana mereka sudah begitu lama berdoa. Dan saya mau bilang saudara bahwa doa yang dinaikkan orang benar itu tidak akan sia-sia. Amin. Seberapa dari kita percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya, katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah berdoa begitu lama, saudara belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan berkecil hati. Kalau doamu belum dijawab Tuhan, jangan menyerah. Teruslah berdoa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Zakaria dan Elisabet dalam kebenaran firman Tuhan ini, nggak ada yang salah dengan mereka. Mereka ini orang benar. Mereka ini orang taat. Mereka ini orang yang menjalankan ibadah, pelayanan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tetapi mereka ada pergumulan di ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa menurut medis, Elisabet tidak mungkin bisa punya anak. Karena apa? Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Elisabet sudah menopause. Jadi secara medis tidak mungkin bisa mengandung. Tidak mungkin bisa melahirkan anak dari rahimnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Elisabet. Bagi pandangan medis, pengalaman banyak orang, mustahil dia bisa punya anak. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua dalam Alkitab ini, kalau kita imani dan aminkan, itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Zakaria dan Elisabet, Tuhan dengar, Tuhan jawab doanya. Saya percaya apa yang saudara dan saya doakan selama ini, Tuhan pasti dengar dan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Saudara mau doa-doa saudara dikabulkan Tuhan? Amin. Kalau saudara mau doa-doamu dikabulkan Tuhan, saudara harus hidup sama seperti Zakaria dan Elisabet. Yang pertama saudara, perhatikan. Yang pertama, kehidupan dari Zakaria dan Elisabet, mereka menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan ayat 6. Keduanya adalah
benar di hadapan Allah. Kalau benar di hadapan Allah, kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, selalu ditulis di sana, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara hidup benar, Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang kepada saudara karena saudara berjalan dalam kebenaran, apa sih yang saudara minta? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, Tuhan akan menjawab doa dari orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Doa dari orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah berdoa sekian lama. Itu antara dua. Yang pertama itu karena membutuhkan waktu. Doa saudara ini, iman saudara ini sungguh luar biasa. Sehingga butuh waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mungkin hidupmu masih gak benar. Tuhan melihat saudara masih hidup dalam dosa. Sehingga apa yang menjadi doa saudara, Tuhan belum berikan kepada saudara. Karena apa? Karena saudara masih kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita hidup benar, kita tetap hidup dalam kebenaran walaupun ada banyak pencobaan yang menggodai kita, tetapi kita tetap berjalan dalam kebenaran. Saya percaya saudara akan mendapatkan jawaban dari semua doa-doamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta begitu lama. Kenapa Tuhan gak jawab-jawab? Ya tadi saya bilang, karena iman saudara besar luar biasa, makanya ini butuh waktu. Tuhan menguji di sana. Apakah doamu ini sungguh-sungguh saudara perlukan, saudara butuhkan, atau hanya menjadi keinginan saudara? Bapak Ibu Saudara, saya percaya doa orang benar, doa dari orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan karena melakukan kebenaran dalam hidupnya, pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Sakaria dan Elisabet, saudara lihat, mereka berdoa ini puluhan tahun. Karena bagi orang Israel, orang yang mandul, orang yang tidak punya anak, itu satu hal yang memalukan. Yang membuat Elisabet ini stres. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan kita Allah yang maha besar. Amin. Tuhan ajaib. Tuhan melakukan hal-hal yang di luar batas manusia. Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Lihat, Elisabet mustahil bisa punya anak. Tetapi itulah Tuhan kita yang hidup. Amin. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau saudara mau doa-doamu dikabulkan Tuhan, milikilah hidup sama seperti Sakaria dan Elisabet. Supaya nanti saudara klaim kepada Tuhan bahwa saudara sudah hidup sama seperti Sakaria dan Elisabet. Dan saudara berhak mendapatkan mujizat sama halnya yang didapatkan Sakaria dan Elisabet. Yang kedua saudara, Sakaria dan Elisabet hidup taat pada firman. Amin. Perhatikan masih di ayat 6. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Sakaria dan Elisabet, walaupun hidup mereka berat, menjalani hidup mereka. Karena ada banyak sekali hinaan, ada banyak sekali tekanan yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memilih tetap hidup takut akan Tuhan.
Saudara, mungkin kalau itu terjadi kepada kita yang sudah setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, tetapi apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan belum jawab, Tuhan belum mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita, mungkin kita ngambul, saudara. Mungkin kita akan merajuk, kita akan meninggalkan pelayanan dan lain sebagainya. Memilih asal-asalan saja melayani karena Tuhan tidak menjawab pergumulan doa kita sekian tahun. Saudara, kalau mungkin itu yang terjadi kepada kita mungkin bisa merajuk, saudara. Bisa ngambek, bisa ngambul. Tapi saudara lihat Zakaria dan Elisabet. Mereka memilih tetap hidup takut akan Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan kesungguhan hati tanpa harus protes kepada Tuhan. Saudara, orang-orang pada saat itu boleh menjatuhkan mental, menjatuhkan iman mereka, tapi mereka tetap setia dalam hidup takut akan Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, ini teladan iman yang luar biasa dari Zakaria dan Elisabet. Mereka memilih untuk hidup taat pada firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini apa yang saudara doakan belum Tuhan kabulkan, tetap setia, tetap hidup takut akan Tuhan. Amin. Tetap taat pada firman Tuhan, taat pada otoritas pemimpin, taat saja. Saudara, di saat saudara taat pada firman Tuhan, saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara taat pada firman Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat yang dialami Zakaria dan Elisabet, di mana doa-doa mereka puluhan tahun Tuhan kabulkan. Yang ketiga, saudara harus hidup juga sama seperti Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet, mereka hidup tidak bercacat. Artinya apa, saudara? Mereka hidup dalam kekudusan. Amin. Mereka betul-betul menjaga hidup mereka supaya tetap kudus. Walaupun mereka mungkin sudah ditekan oleh banyak orang, sudah tinggalkan Elisabet, dia tidak menghasilkan keturunan kepadamu, Zakaria. Mereka mungkin punya banyak sekali orang yang menggoda mereka, saudara, untuk tinggalkan pelayanan, sudah cari orang lain saja dan sebagainya. Ceraikan istrimu, ceraikan suamimu, menikah dengan orang lain. Saudara, mungkin ada banyak sekali selintingan kata-kata itu yang mereka dengar pada saat itu. Tapi yang luar biasanya, Zakaria dan Elisabet tetap hidup kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Jaga hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa sih kita harus hidup kudus? Sementara orang dunia sekarang ini hidup dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini anak-anak Allah. Makanya kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita Allah yang kudus. Seandainya Zakaria tidak menjaga hidupnya kudus, di saat dia mendapat giliran untuk melayani Tuhan di bait suci, saya percaya Zakaria akan mati di dalam bait suci. Karena apa? Karena dia melakukan dosa, sementara dia berhadapan dengan Allah yang maha kudus. Amin. Tapi saudara lihat, Zakaria dapat melayani Tuhan di bait suci karena dia menjaga hidupnya tetap kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidup supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, karena Zakaria dan Elisabet menyenangkan hati Tuhan, hidup taat pada firman Tuhan, dan
mereka tetap menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Saudara lihat ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria. Sebab apa? Doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Sakaria dan Elisabet Tuhan kabulkan. Demikian juga itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Mari, kalau saudara saat ini sedang bergumul, berdoa, mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun. Saudara mari, biarlah firman Tuhan ini menjadi bahan untuk introspeksi diri kita. Kenapa Tuhan belum jawab doa-doa kita? Saudara, kita belajar dari Sakaria dan Elisabet. Mereka dikabulkan doa-doanya. Karena apa? Mereka menyenangkan hati Allah dengan hidup dalam kebenaran. Mereka hidup taat pada firman Tuhan. Dan yang terakhir, mereka hidup dalam kekudusan. Sehingga Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara melakukan hidup sama seperti Sakaria dan Elisabet, Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Amin. Saudara lihat ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan mempermalukan saudara kalau saudara hidup sama seperti Sakaria dan Elisabet. Amin. Tetap berharap walaupun doa-doanya sepertinya Tuhan tidak dengar. Tapi saudara lihat, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga apa yang menjadi pokok doa mereka, Tuhan kabulkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, memberkati kita semua. Memberikan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahwa doa kita Tuhan dengar dan pastinya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami, meneguhkan kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi doa-doa mereka, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik itu dalam pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.